sehat Pak, salam sehat teman-teman. Berikut video presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang Marxisme, Komunisme, Post-Komunisme, Feminisme, dan Ekologisme. Menjelaskan tentang Marxisme Komunisme. Yang pertama, tentang pengertian. Komunisme adalah suatu ideologi yang berkaitan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang mempunyai tujuan pokoknya terciptanya masyarakat komunisme dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat-alat produksi, dan tidak adanya golongan sosial, uang, dan negara. Komunisme juga merupakan suatu paham anti-kapitalisme di mana dalam penerapan tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu dan seluruh alat-alat produksi yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme juga sering disebut dengan Marxisme karena orang yang pertama kali memperkenalkannya adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Baik, saya akan memaparkan materi tentang ciri-ciri komunisme. Yang pertama, sifat dari paham komunisme ini sendiri adalah ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan. Yang kedua, semua hal milik rakyat adalah suatu kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, komunisme ini tidak akan melihat seorang manusia tetapi hanya dipandang sebagai masyarakat dalam bentuk banyak atau majemuk. Yang keempat, hanya ada satu partai saja dalam sistem politiknya, yaitu Partai Komunis. Yang kelima, komunis akan beranggapan bahwa suatu revolusi harus dilakukan terus-menerus sehingga mereka dapat menguasai dunia. Yang keenam, cara mereka untuk menyebarkan paham komunisme adalah dengan cara menghilangkan paham kapitalis dengan cara revolusi. Yang berikutnya ada dampak komunisme. Yang pertama kita akan masuk pada kelebihannya, di mana semua orang dianggap sama, tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Dan yang berikutnya, lebih mudah mengendalikan sebuah pengangguran, inflasi dan keburukan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan dalam segala hal. Dan yang berikut, jarang terjadi sebuah krisis. Kita masuk pada kekurangan, di mana kekurangannya tidak ada sebuah kepercayaan akan Tuhan, mengurangi suatu motivasi individu atau usaha yang dimana kedudukannya akan tetap sama dengan orang lain. Yang berikut ada monopoli, di mana monopoli pemerintah juga dapat merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tidak memiliki kebebasan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang post-Marxisme. Komunisme merupakan salah satu sudut pandang teoritis yang mengungkapkan pembagian seksual, ras, kelas, etnik dari masyarakat barat modern. Terdapat beberapa hasil pemikir post-Marxisme. Itu yang pertama, sosialisme adalah kegagalan dari seluruh teori yang umum dari masyarakat dikutuk dalam proses ini. Yang berikut, Marxisme menekan pada kelas sosial turunan karena kelas-kelas menghancurkan poin-poin dari prinsip politik yang berangkat merupakan kebudayaan dan akarnya di dalam identitas yang beragam atau ras, etnik, dan pilihan seksual. Yang berikut, negara adalah musuh dari demokrasi dan kebebasan, serta suatu korup dan tidak sesuai dengan kesejahteraan sosial. Yang berikut, perencanaan utama adalah buatan birokrasi yang mana menghalangi pertukaran yang baik di antara para produsen. Yang berikut, pergumulan tradisional kaum kiri atas kekuasaan adalah merusak dan membawa kepada rezim otoriter. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme. Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan adanya kesamaan hak antara pria dan wanita. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara pria dan wanita. Ciri-ciri feminisme. Yang pertama, menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
Yang kedua, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya. Yang keempat, gerakannya didominasi oleh wanita. Saya akan membahas di bagian jenis-jenis feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Yang kedua, feminisme marxis. Yang ketiga, feminisme sosialis. Feminisme liberal, feminisme ini menganut paham liberalisme, yaitu mementingkan kebebasan. Mereka menyatakan semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan mestinya tidak terjadi penindasan. Yang kedua, feminisme marxis. Feminisme ini muncul karena menganggap bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan karena kapitalisme dalam sebuah negara. Hal ini sebagai ketidakadilan bagi perempuan. Yang ketiga, feminisme sosialis. Feminisme sosialis muncul karena kritik terhadap feminisme marxis. Kaum feminisme sosialis menganggap bahwa kapitalisme bukanlah pusat dari permasalahan rendahnya kedudukan sosial wanita. Saya menambahkan tiga jenis lagi, yakni feminisme radikal. Feminisme radikal itu fokus perjuangan perempuan pada biologis. Di sini mereka tidak menganggap adanya laki-laki. Ini yang menjadi hal yang paling ekstrim dari feminisme radikal, karena perempuan tidak menganggap keberadaan laki-laki. Yang berikut feminisme anarkis. Feminisme anarkis ini menjadi ekstrim di mana perempuan berjuang untuk menghancurkan negara dan menghancurkan kaum laki-laki dan mencoba untuk menjadikan perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan struktur sosial. Yang berikut feminisme postmodern. Feminisme postmodern itu mereka anti terhadap tindakan otoriter dan satu hal yang absurd. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ekologisme. Ekologisme adalah ideologi yang berdasarkan pada elemen non-manusia. Semua yang menyusun ekosistem patut menjadi bahan pertimbangan bagi kehidupan manusia, dan hal ini harus diletakkan pada sistem sosial, ekonomi, dan politik. Ekologisme berpandangan bahwa seluruh manusia saling berhubungan dan saling berketergantungan dengan alam. 1. Alam adalah sumber kehidupan. 2. Asupan dan pendidikan. 3. Menyediakan kebutuhan bagi setiap kehidupan. Sekian dan terima kasih.